Halo. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mungkin bunyi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 449 ya. Bagian ketujuh dalam kitab Sahih ada diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni surga yang terakhir masuk surga dan penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka, yaitu seorang lelaki yang didatangkan pada hari kiamat. Maka diperintahkan kepada malaikat, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan hilangkan darinya dosa-dosa besarnya, dan seterusnya. Itu hadisnya Sahih Muslim hadisnya.
Ini bab tentang menghadap ya. Bab tentang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini nanti ada orang yang menghadap kepada Allah sebagai orang yang terakhir masuk surga dan sebagai orang yang terakhir keluar dari neraka. Yang saya tahu ini orangnya nggak punya kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja. Titik itu adalah titik putih la ilaha illallah. Jadi dia, kalau saya membayangkan dulu pas akad nikah wajah syahadat, serius syahadatnya. Saya itu tidak mengamalkan agamanya, tapi la ilaha illallah itu masih menyatu dalam hatinya. Sehingga dia masih berhak untuk masuk surga walaupun hanya modalnya cuman dengan sungguh-sungguh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau syahadat itu. Allahu Akbar. Dan dalam kitab Sahih juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 orang dikeluarkan dari neraka lalu dihadapkan kepada Allah taala. Maka salah seorang dari mereka menoleh dan berkata, "Ya Tuhanku, apabila Engkau telah mengeluarkan aku dari neraka, maka jangan Engkau kembalikan aku ke sana." Maka Allah pun menyelamatkan dia dari neraka. Ini hadisnya Sahih Muslim. Dan Muslim meriwayatkan Allah kelak akan mengumpulkan manusia. Orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Maka datanglah mereka kepada Adam. Mereka berkata, "Hai Bapak kami, mintalah surga dibukakan untuk kami." Tapi jawab Adam, "Bukankah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari surga hanya gara-gara kesalahan bapak kalian ini, Adam? Aku tidak pantas melakukan itu." Dan seterusnya. Muslim menyebutkan hadis ini selengkapnya ya ini hadis tentang syafaat ya. Nanti yang bisa membuka siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh ada nabi satupun nabi yang masuk ke dalam surga sebelum Nabi kita Muhammad SAW memasukinya. Dan tidak boleh ada umat yang masuk surga sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW memasukinya itu. Monggo Bu Desi. Nah, jadi intinya itu kita ini alhamdulillah ya, umat akhir zaman tapi masuk surganya insya Allah duluan. Insya Allah, semoga nggih, amin. Terus kemudian ayat ini Allah Ta'ala berfirman yang di surah Al-Ahqaf ayat 34 yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Ayat ini ada kaitannya dengan hadis terdahulu di mana Allah menegaskan kepada kaum Yahudi dan Nasrani kelak di akhirat, "Ketahuilah kalian harus datang ke neraka, maka digiringlah mereka ke jahanam yang tampak seperti fata morgana, saling menghantam sesama dirinya sendiri." Kata Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, ini termasuk hal yang dilalaikan para ulama tafsir terkemuka. Jadi saya mau sampaikan dulu pertama, yang saya baca riwayat lengkapnya ya, nanti orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka yang ada 4 orang tadi itu, di antara mereka itu ada yang tadi modelnya, dia langsung mengajukan permohonan pada Allah, "Ya Allah, Engkau telah mengeluarkan aku dari neraka, tolong jangan kembalikan aku ke neraka." Tapi menarik, ada dalam Quran Sahih hadis qudsi itu. Tapi ada yang tipe kedua. Tipe yang kedua itu oleh Allah, kata Allah sama orang itu, kan udah dikeluarkan dari neraka itu, dia sewenang itu. Terus kata Allah, "Sekarang kamu kembali ke neraka." Dia lari kencang, dia itu kencang lari. Kata Allah dalam hadis itu, ojo banter-banter. Kalau di hadis ada dalam Quran Sahih hadis qudsi itu, "Mau kemana? Kok kencang banget lari ke neraka?" katanya. Kata orang itu, "Ya Allah, seumur-umur saya enggak pernah taat kepada Engkau. Sekarang jenengan nyuruh saya lari ke neraka. Saya taati, lowari itu. Gak situ. Masuk surga. Akhirnya masuk surga dia. Dan Allah Maha tahu. Itu jadi ada yang begitu. "Ya Allah, seumur-umur saya enggak pernah taat padamu, ya Allah. Sekarang kau suruh aku masuk neraka, masa saya enggak taat?" Saya lari dia. Kata Allah, gak situ.
kembali ke surga. Kalau yang satunya lagi, kamu masuk neraka dia. Cuman dia itu larinya jiding-jiding sambil gini. Terus sambil lihat lagi ini ke belakangnya. Kata Allah, nyapa kok delok-delok kalau bahasa kita ya. Tapi hadisnya nggak gitu-gitu amat, ini modifikasi. Tapi ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Kata orang itu, masa sih ya Allah engkau mau masukkan aku ke neraka lagi? Masa sih ya Allah engkau mau masukkan aku ke neraka lagi? Makanya aku itu larinya pelan-pelan. Iki tenanan tarik, gitu. Iki temenan tak, ini beneran tak gitu. Kata Allah ora, balik. Jadi ada yang modelnya seperti itu. Dari sekian orang yang dikeluarkan dari neraka itu ada yang begitu keadaannya. Tapi semoga kita nggak usah yang begitulah. Semoga kita yang langsung masuk surga aja lah, tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebenarnya cerita orang masuk surga itu macam-macam. Kalau tadi ini kan ceritanya orang yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir keluar dari neraka. Kalau yang cerita masuk surga yang cukup heroik itu ya macam-macam. Saya mungkin pernah ceritakan di sini yang hadisnya Sahih Muslim. Ini hadis ada dalam hadis Sahih semua ini. Jadi ada orang itu digiring masuk neraka itu, diseret masuk neraka. Begitu sampai nerakanya nggak mau terima, jawabannya kan. Nerakanya nggak mau terima. Kata neraka, saya nggak mau terima orang ini. Kalau bahasa kita ini bahasa kita ya, di hadisnya nggak gini amat, tapi ini modifikasi supaya lebih enak ceritanya. Tapi intinya sama. Kenapa kamu nggak mau terima orang ini, kata malaikat? Orang ini jatahnya masuk neraka. Kok kamu nggak mau terima itu? Piye toh kalau bahasa kita itu? Kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar selamat dari siksa saya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Saya nggak berani terima orang ini kecuali diizinkan oleh Allah. Wah, mereka langsung konfirmasi sama Allah. Niki pripun ya Allah? Yes, kata Allah, yes, bebas. Nggak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Yang begini-begini bolehlah, enggak apa-apa. Ustaz kok begitu menegangkan? Ya Allah udah ngasih tahu sih di surah Ali Imran ayat 185 itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu Allah yang bilang itu. Itu tadi hadisnya Sahih Muslim tadi. Kalau ayatnya di surah Ali Imran ayat 185. Maka siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia sungguh telah beruntung. Jadi ada orang-orang itu yang dijauhkan dari neraka. Jadi tadinya dia itu sudah safa hufratin, sudah berada di bibirnya neraka, tapi nggak jadi itu. Akhirnya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalimatnya begitu di Al-Quran itu. Itu gambarannya di Sahih Muslim. Itu seperti itu. Yang satu lagi, orang ini sama dimasukkan neraka juga. Begitu mau dimasukkan neraka, orang ini bergumam, berkata. Kita tahu di surah An-Naba itu kan la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qala shawaba. Orang itu enggak akan bisa berkata kecuali dengan izin Allah, dan kalau ngomong pasti benar. Karena Allah mengizinkan dia untuk berbicara. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, apa kata dia? Ya Allah, tidak begini aku sangkakan tentang dirimu. Kata Allah, dan ini Allah Maha tahu, ini hanya bahasa administrasi. Apa yang kamu sangkakan tentang diriku? Semasa hidup hamba selalu berbaik sangka padamu ya Allah. Selama ini hamba selalu berbaik sangka kepadamu. Engkau Maha Pengampun, Maha Baik, Maha Kasih, Maha Sayang. Kata Allah, ya wis masuk surga. Nah, langsung enggak. Itu barokahnya apa? Barokahnya husnudzon sama Allah, baik sangka kepada Allah. Yang pertama tadi, dia berdoa kepada Allah selamat dari siksa neraka dan Allah kabulkan. Nah, yang kedua ini dia berdoa, dia berbaik sangka kepada Allah. Nah, kita tahu dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita sangka baik, lebih baik yang terjadi pada kita dengan izin Allah. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Itu berikutnya ada juga dalam kitab ini, seingat saya. Kalau nggak ada, kalau saya nggak salah dalam kitab ini ada, nanti kita ketemu insyaallah, atau sudah ketemu saya lupa. Ada seseorang yang ketika dia mau dimasukkan ke neraka itu dia berkata begini. Dan lagi-lagi kalau orang berkata berarti dia diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata. La yatakallamuna illa man adzinallahu rahman wa qala shawaba. Dia berkatakan, ya Allah, semasa hidup hamba selalu mengagungkan namamu, selalu membicarakan kebesaranmu,
selalu membicarakan tentang kekuasaanmu yang maha. Pokoknya dia selalu membaca kemana-mana selalu bicara tentang keagungan Allah. Maka gara-gara dia suka bicara keagungan Allah semasa hidupnya, maka dia dibebaskan dari api neraka itu. Ada dalam kitab ini, saya lupa kita sudah atau belum, tapi ada di sini riwayatnya itu. Makanya di antara cara supaya kita ini mendapat pertolongan Allah itu adalah membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Jadi tidak hanya meyakini tapi juga membicarakannya di tengah-tengah keluarga kita. Ya, ada Allah kembalikan sama Allah. Jangan lupa berdoa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enggak mungkin bagi kita, bagi Allah enggak ada yang enggak mungkin. Terus berharapan baik pada Allah. Allah itu Maha. Pokoknya kita gitu aja terus. Orang-orang yang model begitu itu nanti insya Allah dia akan dapat pertolongan Allah tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Menghadap kepada Allah Ta'ala yang diceritakan dalam sebuah hadis, di mana saya lihat di sana hanya ada pernyataan yang sama seperti yang dinyatakan pada nas hadis terdahulu, yaitu sehingga manakala tidak tersisa lagi selain orang-orang yang dulu menyembah Allah, yakni yang baik maupun yang jahat, maka datanglah Rabbul Alamin kepada mereka dan seterusnya. Assalamualaikum. Monggo Bu, monggo silakan. Allahu Akbar. Saya katakan jika Anda meneliti seluruh hadis-hadis mengenai masalah ini satu persatu dengan cara seperti ini, maka didapatkan bahwa hadis-hadis yang hasan dan sahih lebih dari 9. Contohnya Muslim telah meriwayatkan dari Abu Burdah Al-Aslami. Dia berkata sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala bergeser kedua telapak tak akan bergeser kedua telapak kaki seseorang sebelum ditanya tentang 4 perkara dan seterusnya. Hadisnya akan kita bahas lebih lanjut. Ini bab hisab ya, terkait dengan umur, harta, waktu, badannya gitu. Contoh lain ialah sabda Rasulullah Muhammad SAW, apabila hari kiamat terjadi, maka Allah akan memanggil seseorang hambanya, lalu dia disuruh berdiri di hadapannya, maka dia bertanya kepadanya tentang pangkatnya, selain bertanya tentang amalnya. Sementara itu Muslim juga telah meriwayatkan dari Adi bin Hatim. Dia berkata sabda Rasulullah Muhammad SAW, tidak seorang pun dari kamu sekalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa adanya juru bahasa antara dia dengan Allah, dan seterusnya. Di sini juga akan kita bahas nanti. Walaupun sudah saya sampaikan di sini, kalau Allah berkenan bicara langsung kepada kita, udah alamat selamat sudah itu. Bahkan kata ulama, bahkan kita nggak usah diajak bicara sama Allah. Allah tatap kita saja, Allah berkenan memandang kita saja, sudah diampuni oleh Allah. Jadi asal Allah berkenan memandang kita saja, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang Allah tidak mau bicara dengan mereka, Allah tidak mau menatap mereka, dalam tanda kutip ya. Jangan bayangkan terlalu jelalatan enggak. Ini istilah saja, istilah tentang perhatian Allah. Kalau lebih tepatnya itu secara umum ya, Allah memandang hambanya itu dibagi 2, ada pandangan khusus, ada pandangan umum gitu. Kalau pandangan umum semua dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diawasi oleh Allah. Cuman yang kita inginkan itu adalah dipandang secara khusus oleh Allah, dilihat secara khusus oleh Allah, dilihat secara khusus, dipandang secara khusus, diperhatikan secara khusus. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, yang lain juga boleh selonjor. Kalau kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita perhatikan berkaitan dengan masalah ini, bahwa ketika seseorang itu diperhatikan oleh Allah secara khusus, berarti dia diperhatikan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan pertolongannya, dengan anugerahnya. Tapi kalau perhatian secara umum, ya semua diperhatikan, termasuk setan, coro, demit, tuyul, genderuwo, talbuh, kecoa, semua diperhatikan oleh Allah. Semuanya diperhatikan oleh Allah, semuanya.
Cuman kita pengen oleh Allah itu diperhatikan secara khusus. Secara khusus dengan perhatiannya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan pertolongannya, dengan barokahnya, dengan pahala darinya. Pertanyaannya, bagaimana caranya itu supaya kita ini diperhatikan oleh Allah secara khusus? Nah, maka yang pertama perbanyak zikrullah. Perbanyak apa? Zikrullah. Kalau kita banyak menyebut dan mengingat Allah, di surah Al-Baqarah 152 itu fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku ingat dan sebut kalian. Jadi kalau kita banyak menyebut dan mengingat Allah, maka Allah akan sebut dan ingat kita secara khusus, maksudnya dengan rahmatnya. Nah, itu Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Yang kedua, milikilah selalu niat-niat yang baik. Orang kalau punya niat yang baik, itu akan diperhatikan oleh Allah secara khusus. Mana dalilnya Ustaz? Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru niat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah. Nah, pahala itu rahmat. Maka orang yang punya niat yang baik akan diperhatikan oleh Allah secara apa, Bu? Khusus. Yang ketiga, istiqomah di jalan Allah. Selama kita berada di jalan Allah, kita akan diperhatikan oleh Allah secara khusus. Contoh apa? Ngaji ini. Kita ngaji ini, tadi Bu melangkah dari rumah itu satu kaki, insya Allah ya, satu langkah dihadirkan pahala, dosa dihapus, derajat diangkat. Terus kita duduk di sini ini, insya Allah dikepung oleh malaikat rahmat ini. Hadisnya Sahih Muslim ini. Ya, dikepung oleh malaikat sampai langit pertama, jumlah malaikatnya itu sampai langit dunia. Nah, terus kemudian malaikat ini ngapain? Mendoakan kita, mintakan ampunan untuk kita. Semoga kita termasuk dalamnya, ya. Terus plus ikan-ikan di lautan, masya Allah. Ikan-ikan di lautan mendoakan ampunan untuk kita semua. Allahu Akbar. Nanti setelah kita kajian, malaikat kembali ke langit, ditanya oleh Allah. Dalam hadis qudsi itu, hadisnya Sahih Muslim, dari mana kalian? Dari menghadiri majelis dzikir, dari menghadiri majelis dzikir. Di hadis yang lain, dari menghadiri majalisul ilm, dari menghadiri majelis ilmu. Ada dua riwayat. Para ulama tidak mempertentangkan dua riwayat itu karena dianggap sama itu. Majelis ilmu itu ya majelis dzikir. Jadi majelis ilmu itu juga majelis dzikir kayak kita ini. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, akamakal, apa yang mereka harapkan? Surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah ya Allah. Kalau pernah gimana? Lebih giat lagi ya Allah. Apalagi yang mereka mau? Selamat dari siksa nerakamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Tidak pernah ya Allah. Kalau ngelihat gimana? Lebih giat lagi ya Allah. Talinya nggak cuma Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah ini saking semangatnya. Terus kemudian apalagi yang mereka mau? Menatap maha indah Engkau wahai Allah. Memang mereka pernah melihat aku kata Allah? Belum pernah ya Allah. Kalau ngelihat gimana? Wah, lebih giat lagi. Kalau simpelnya gini riwayatnya, ya wis, apa yang mereka mau aku kabulkan. Semoga kita termasuk di dalamnya ya amin. Tapi menarik dalam hadis itu. Kata malaikat itu ngomongin, ya Allah ada satu di antara mereka tapi tidak termasuk dalam golongan mereka. Gabung dalam lingkaran pengajian itu tapi dia tidak termasuk dalam golongan mereka. Maksudnya apa? Apa tidur, ngaji tidur, atau ngaji online nih. Ini ada, tapi masuk enggak ya Allah ini orang yang duduk bersama mereka tapi tidak dalam golongan mereka, ngaji tapi tidur atau apalah gitu. Masuk enggak ya Allah? Maka kata Allah, tidak kecewa siapa yang duduk bersama dengan mereka. Masya Allah. Jadi yang gabung dalam majelis ini walaupun dia tidur, makanya nanti ibu kalau ngantuk mending tidur di majelis taklim. Paham ya? Enggak kecewa.
Nah ini mengundang perhatian Allah secara khusus namanya. Allah, dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya. Nah, jadi yang kita inginkan dari Allah adalah diperhatikan oleh Allah secara khusus. Nah, sama dengan bicara, monggo Bu. Ada yang diajak bicara oleh Allah secara umum, ada yang diajak bicara secara khusus. Kalau diajak bicara secara umum, semua diajak bicara tadi sebagaimana hadis tadi itu. Tapi yang kita inginkan dari Allah adalah diajak bicara secara khusus oleh Allah. Artinya Allah bicara dengan kita secara khusus dengan ampunannya, dengan pemaafannya, dengan keberkahannya, dengan bla 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 bla. Semoga ya, amin insyaallah. Nah, namun ada ulama yang menafsirkan begini. Untuk orang-orang yang kepada mereka Allah tidak berkenan bicara, Allah itu tidak mau bicara langsung. Allah delegasikan malaikat untuk bicara dengan mereka. Itu yang serem itu. Kalau Allah yang nanyain kita itu siapa? Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hambanya. Maka apa yang terjadi? Selamat insya Allah orang itu. Tapi kalau yang nanya malaikat, siapa malaikat itu? Makhluk yang lurus. Malaikat itu bersih, lurus, salah, kaplok, benar diapresiasi. Itu malaikat. Sehingga kalau malaikat yang mengadili, alamat celaka sudah. Kenapa? Karena malaikat itu apa adanya, lurus. Kalau kita diadili apa adanya, habis kita wassalam. Tapi kalau Allah yang berkenan bicara pada kita, maka dan semoga termasuk orang yang hamba yang Allah berkenan bicara sama kita langsung ya, amin insyaallah. Maka alamat selamat sudah. Kenapa? Karena Allah itu maha kasih, maha sayang, maha baik, maha pemaaf, maha pengampun, dan hobinya memaafkan dan senang nutup aib hamba-hambanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun lanjut. Sementara itu Muslim juga tadi sudah ya. Dan lagi Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat kelak Nuh alaihissalam akan dipanggil, maka dia menjawab, labbaika wa sa'daik, ya Tuhanku, nggih sendika dawuh wahai Allah. Hadisnya Sahih Muslim ini, Sahih Bukhari mohon maaf. Dan seterusnya hadis ini juga akan kita bahas lebih lanjut. Dan pada hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, termasuk juga dihadapkannya Lauhul Mahfuz, Israfil, Jibril, para nabi satu persatu, salawatullahi alaihim ajma'in. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut juga nanti ya, insyaallah. Dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadis tentang orang yang dibukakan di hadapannya 99 buku catatan amalnya. Ini juga akan kita bahas nanti. Ini semua termasuk penghadapan kepada Allah. Bahkan kalau Anda teliti lebih jauh lagi, maka akan didapatkan hadis-hadis tentang penghadapan kepada Allah itu lebih banyak lagi. Masing-masing terjadi di tempat-tempat yang berlainan dan orang-orang yang berbeda-beda pula. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya ulang ya, harapan kita kepada Allah adalah semoga kita ini dalam keadaan diampuni dan dimaafkan tadi itu yang terpenting itu. Yang terpenting bagaimana kita menghadap kepada Allah itu dalam keadaan diampuni, dimaafkan, dirahmati, dimuliakan dan seterusnya. Nah, salah satu hal yang membuat kita diampuni nanti di sisi Allah di samping yang tadi ya, adalah bagaimana caranya supaya kita itu menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Bagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu, saya lihat dulu ayatnya ya. Qalbun yang salim itu hati yang selamat. Ada di surah Asy-Syu'ara ayat 89. Asy-Syu'ara ayat 89. Baca terjemahnya coba. Asy-Syu'ara ayat 89. Asy-Syu'ara itu surah ke 26. Mohon maaf saya salah tadi.
Surah ke-26 ayat 85. Illa man atallaha biqalbin salim. Baca terjemahnya. Kenapa? Nggih, saya salah tadi. Iya, silakan, Mak. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Itulah orang-orang yang nanti selamat saat menghadap kepada Allah pada hari kiamat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Saya mau terangkan dulu nih tentang hati yang selamat. Hati yang selamat itu artinya hati yang selamat dari aneka penyakit hati. Hati yang selamat dari aneka penyakit apa? Hati. Sebentar. Asy-Syu'ara itu ayat surah ke-26. Baik, saya ulang nggih. Lebih lengkapnya saya baca dari ayat 83. Rabbi habli hukma wa hiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im wa'fu li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gitu kalau kita mau lengkap membacanya di sini dijelaskan bahwa nanti orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat itulah yang nantinya akan mendapatkan apa? Surga itu. Supaya hati kita selamat, sehat, selamat dari aneka penyakit hati, bagaimana caranya? Kata kuncinya satu, harus rajin-rajin dibersihkan. Nah, kenapa? Karena hati itu bisa kotor oleh perbuatan maksiat yang kita lakukan. Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim. Al-Mutaffifin surah ke-83. Ayatnya ayat 14. Ron itu apa Ron itu? Bukan Roni ya, Ron. Ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan, itu ron namanya. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya gini Bu, kalau nggak pernah dibersihkan apa yang terjadi berarti itu? Kotor. Sebagaimana badan yang kotor mudah kena penyakit, hati yang kotor juga mudah kena penyakit. Nah, penyakit hati itu Bu, seringkali yang menyadari pertama kali itu orang lain, bukan yang sakit. Beda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik biasanya yang tahu terlebih dahulu itu yang sakit. Kita begitu diberitahu baru kita tahu. Saya tidak tahu apakah panjenengan sakit atau tidak. Begitu panjenengan cerita baru saya tahu. Maaf Ustaz, izin tidak masuk, meriang misalnya. Oh,
Artinya saya baru tahu ibu ini izin tidak masuk karena meriang setelah diberitahu. Yang tahu pertama kali meriang siapa? Ibu itu. Tapi kalau penyakit hati biasanya orang lain yang tahu terlebih dahulu, baru kemudian yang bersangkutan sadar, kalau mau sadar. Akhirnya ketika kita kumpul sama teman ngomong, kamu sekarang kok ngomongnya tinggi banget tuh. Wah, paham maksudnya? Kamu ngomongnya kok tinggi banget. Ojo dhuwur-dhuwur mbak, lek ngomong mbak, engko kayak kesamplok pesawat engko anu. Misalnya. Artinya apa itu coba? Kita baru sadar kalau kita ternyata selama ini ngomongnya tinggi tanpa sombong maksudnya. Mbak, beberapa waktu ini ngomong kok sengak banget toh mbak. Kadang orang nggak sadar, begitu sadar kan? Itu kalau yang masih sadar, alhamdulillah itu. Kalau nggak sadar tambah ruwet itu. Lo kadang itu, maaf ya, orang pelit itu benci kepada orang pelit itu. Tapi dia tetap pelit ya. Orang pelit itu. Orang pelit itu senang kepada orang yang dermawan, tapi dia nggak mau dermawan ya. Orang pelit. Karena pelit itu penyakit hati itu. Orang sombong itu benci pada orang sombong. Iya kan? Orang sombong kalau ngatain orang sombong amat. Itu dia nggak sadar kalau dia juga sombong sebenarnya. Dan orang sombong itu senang kepada orang yang rendah hati. Tapi tidak mau rendah hati dia. Karena penyakit tadi itu, kan penyakit hati itu. Penyakit hati. Allahu Akbar. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau kita mau disadarkan. Yang repot karena kalau nggak sadar-sadar itu. Nah, penyakit hati itu kalau dibiarkan tambah lama, tambah kotor, mudah kena penyakit dibiarkan tambah lama, tambah parah sakitnya. Kata Quran itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat 10 Al-Baqarah ayat 10 kalau saya enggak salah itu. Al-Baqarah ayat 10. Tambah lama tambah parah sakitnya itu. Kalau sakit sudah parah, lama-lama sekarat. Ya kan kayak fisik aja. Lama-lama sekarat. Cuman kan gini, orang itu nganggap penyakit itu kalau fisik gitu loh. Kalau hati dianggap bukan penyakit. Padahal dia penyakit juga sama. Assalamualaikum. Monggo Bu Dona. Karena Bu Dona datang kita tutup pengajian kita. Nggih monggo Bu Dona, monggo. Jadi tambah lama tambah parah sakitnya. Kalau tambah parah dibiarkan lama-lama sekarat. Sekaratnya hati itu ditandai dengan apa? Sulit pakai dal. Ya, sulit menerima nasihat. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu di Al-Baqarah ayat 6 itu. Ayat 6 ya, ayat 6. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Jadi sama saja wahai Nabi, apakah engkau memberikan peringatan atau tidak pada mereka? Memang dasarnya ingkar, mereka tetap ingkar. Dasarnya ingkar. Dasarnya memang kafir, dasarnya memang ingkar. Ya udah dia akan tetap ingkar, gak ngefek. Kalau sekaratnya hati dibiarkan saja, tidak menutup kemungkinan hatinya dikunci mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau ada kunci mati begini ini, kita hanya bisa mendoakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga dia sadar, semoga dia tobat, semoga Allah hentikan kezalimannya. Wah ini kepalanya keras ini. Ya, kadang untuk orang yang kepalanya keras butuh untuk orang yang hatinya keras butuh kepala selembut hati. Kalau keras hati ditambah dengan keras kepala, tambah bahaya. Sulit dinasihati sudah. Kalaupun kita mau menasihati, gunakan kata tanya. Kalau kepada orang yang model seperti ini, karena ada kunci mati. Tanya aja, nggak usah dinasihati. Karena dinasihati kadang
mental. Jadi kita tanya aja, mau berapa lama begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Tidak takut masuk neraka? Tanyakan gitu aja. Karena ada model orang itu kalau ditanya, ada orang itu kalau dinasihati nolak, tapi kalau ditanya dia akan mikir. Jadi ada orang itu kalau dinasihati nolak, tapi ditanya mikir dia. Karena di antara cara kerja otak itu kan dia berusaha menjawab apa yang menjadi pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kalau kita nanya dia akan berusaha menjawab. Harapannya gini loh, pertanyaan kita hari ini mungkin nggak jawab hari itu juga, tapi dia akan berusaha menjawab. Ada masa-masa di mana dia sedang sendiri. Mungkin saat itu mengemuka pertanyaan-pertanyaan kita itu sehingga dia berusaha menjawabnya. Dan ketika pertanyaan kita berbasis akhirat, kita berharap dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir gitu loh. Sehingga terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dan dia memperbanyak zikir dan salat. Wis. Singkat kata singkat cerita, kalau hati sekarat kalau hati sudah dikunci mati begitu itu, bahkan dia bisa menjadi orang yang salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Al-Baqarah 11-12 itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawaban mereka? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak ngerasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Ada orang kayak gini? Mana orangnya? Oh enggak. Ada juga orang itu yang kalau udah dikunci mati begitu, bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila kata mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Apa jawaban Allah? Ketahuilah mereka itulah yang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Itu kalau kata para ulama namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat itu namanya. Ya udah bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Itu. Pun lanjut. Bahkan Allah gambarkan di surah Al-Baqarah itu juga tentang orang yang hatinya berpenyakit parah itu, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi diibaratkan seperti orang yang menyalakan api unggun dalam satu ruangan. Saat apinya nyala ada cahaya, ada asap, ada panas. Kalau Allah ambil cahayanya, yang terjadi apa? Hanya tinggal asap dan panasnya saja. Bayangkan Anda dalam satu ruangan ada panas dan asap, apa yang terjadi? Nyesek, susah nafas, tidak enak. Begitulah keadaan hati orang yang berpenyakit, bawaannya kemerungsung. Iya, kemerungsung, nggak ada syukur-syukurnya, nggak ada sabar-sabarnya, nggak ada baik sangka-sangkanya. Ambisinya luar biasa, macam-macam, kemerungsung terus. Nah ini kalau dibiarkan begitu. Ada ulama yang buat gambaran begini, ada sebidang tanah atau rumah bahkan, kalau dibersihkan terus, dirawat, dibersihkan, insya Allah bagus. Tapi kalau nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihkan, lama-lama apa? Tumbuh ilalang, pohon ininya. Kan pernah dulu ada rumah mangkrak, itu ada rumah mangkrak. Ya itu kalau nggak pernah dibersihkan kan tumbuh apa saja itu, bisa tumbuh apa saja. Lama-lama betah di situ binatang-binatang yang aneh-aneh, ular, kelabang, kecoa, curut, tikus, curut, apa maning macam-macam.
Nah, sama dengan kalau hati nggak pernah dirawat dan pernah dibersihkan, yang betah itu bangsanya yang jelek-jelek itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka supaya itu tidak terjadi, maka harus rajin-rajin membersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati? Pertama istighfar. Secara umum kata para ulama, likulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya, ada pembersihnya, dan pembersihnya hati adalah dzikrullah. Cocok dengan firman Allah di surah Al-A'la di ayat 14-15 itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya atau hatinya dengan cara memperbanyak zikir dan salat. Kalau sederhananya, kalau panjenengan masih mau ngaji begini, masih mau baca Al-Qur'an dan merenungi maknanya, masih mau zikir, asal sepenuh hati kita melakukannya ya, insya Allah itu punya daya mengobati, insya Allah, membersihkan hati, insya Allah. Tapi ada Ustaz rajin ngaji, tapi seperti Ustaz bilang itu ciri-cirinya ada semua itu. Gini, harus diakui ya, harus diakui. Dulu pernah ada satu kelompok di kalangan kaum muslimin ketika para sahabat masih ada. Kelompok itu namanya Khawarij. Kelompok Khawarij ini dalam hadis Sahih Muslim, embrionya namanya Dzul Khuwaisir namanya. Dzul Khuwaisir ini orang yang secara songong pernah berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad suruh berlaku adil. Berarti dia menuduh Nabi Muhammad tidak adil. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau engkau sangka aku tidak bisa berbuat adil, terus siapa yang bisa berbuat adil selain aku? Kalau nabinya aja nggak bisa berbuat adil, terus siapa yang bisa berbuat adil? Terus Khalid bin Walid radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, izin saya penggal kepalanya. Tidak usah. Nanti kata Nabi, kalau kalian diberi umur panjang, kalian akan ketemu orang model kayak gini nih, kata Nabi. Orang kayak gini nih, yang kalau kalian melihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kita ngelihat sholat mereka, sholat kita rasanya nggak ada apa-apanya. Saking rajinnya sholat mereka itu. Yang kalau kalian lihat bacaan Quran mereka, bacaan Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya, kata Nabi. Bayangkan itu Nabi ngomong sama sahabat loh. Sekelas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekelas sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lain. Sekelas sahabat aja kalau ngelihat sholatnya mereka, rasanya nggak ada apa-apanya sholat mereka, para sahabat Nabi itu. Kalau lihat bacaan Quran mereka, bacaan Quran kalian rasanya nggak ada apa. Berarti orang ini apa? Rajin ibadah, rajin baca Quran, ibadahnya top, pokoknya ngono ae wis lah. Sampai sekelas sahabat ini rasanya nggak ada apa-apanya ibadahnya, saking rajinnya. Tapi apa kata Nabi? Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya, kata Nabi. Dia hanya main di permukaan aja, tidak pernah melibatkan hati. Sehingga apa kata Nabi? Mereka telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Ibadah top, markotop, neng kelakuannya kayak setan, kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu, betul itu. Kira-kira gitulah gambarannya. Sehingga nanti ibu bisa baca dalam riwayat An-Nasa'i tentang perdebatan Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij. Saat itu di masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang Khawarij kira-kira jumlahnya ada sekitar 6.000 saat itu. Sayyidina ini ada dari An-Nasai. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu minta izin kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, izin saya mau menghadapi orang-orang Khawarij, saya mau debat mereka supaya mereka mau tobat. Kata Sayyidina Ali, jangan. Nanti Anda dibunuh sama mereka, karena mereka itu berani membunuh sesama muslim yang berbeda dengan dia. Kata Ibnu Abbas, Anda nggak usah khawatir, insya Allah saya aman, karena saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Ya wis, monggo. Akhirnya beliau datang sendirian. Tapi sebelum datang beliau berpakaian yang bagus dulu. Ibnu Abbas berpakaian yang bagus dulu. Kenapa? Karena yang dihadapi ini tipe orang-orang yang UDP, unggul dalam penampilan. Jadi kalau ya pokoknya UDP, unggul dalam penampilan. Dan ini istilah.
Jadi selalu menilai orang dari penampilannya gitu loh. Oh, ini casing dari casing. Maka beliau berpenampilan yang bagus. Itu strategi dakwah, boleh tidak apa-apa supaya orang mau mendengarkan. Makanya saya kadang kalau di tempat ceramah yang baru itu saya berusaha nepak pakaian saya itu kadang. Kalau sudah kajian kan biasa ngene-ngene cukup wis. Kenapa, Bu? Embrionya itu tadi, sekarang masih ada tapi namanya bukan itu lagi namanya. Nanti saya terangkan nanti. Nanti jangan deteksi nggih. Termasuk bisa jadi kita sendiri loh itu khawarij itu. Naudzubillah syari tadi. Wes, singkat kata singkat cerita apa kata Ibnu Abbas? Maaf, singkat kata singkat cerita begitu selesai debat dari 6.000 itu yang tobat 2.600. Alhamdulillah. Jadi debat satu lawan 6.000 yang tobat 2.600 masuk bersama Ahlus Sunnah. Tapi lihat Bu ceritanya Ibnu Abbas. Ada dalam riwayat An-Nasa'i ya. Kata beliau gini, aku lihat wajah mereka itu tampak kelelahan karena rajin beribadah kepada Allah. Ini orang-orang ahli salat malam semua ini, ahli salat malam semua. Tapi anehnya raut wajah mereka penuh dengan permusuhan. Tatapan mata mereka tatapan mata yang menghinakan. Jadi penuh kebencian. Raut wajahnya menampakkan permusuhan, tatapan matanya itu menampakkan permusuhan. Kebencian itu. Terus kemudian tutur katanya penuh dengan caci makian. Wonge rajin ibadah. Kalau kata Ibnu Abbas itu ahli salat malam, bahkan banyak yang hafal Quran di antara mereka itu. Banyak yang hafal Quran. Banyak yang ahli puasa di siang harinya. Kata Ibnu Abbas itu ada dalam An-Nasa itu. Tapi tatapan matanya penuh dengan kebencian, raut wajahnya penuh dengan permusuhan, diajak bersaudara, kemudian tutur katanya dengan caci makian. Aukamakal. Kurang lebih begitulah Ibnu Abbas lebih rinci lagi menjelaskannya itu. Kalau bahasa kita, kok gak memperbabar blas dengan wajah para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi itu ahli ibadah juga, ahli Quran juga, ahli puasa juga para sahabat Nabi. Tapi wajah mereka oleh Allah disifati di surah Al-Fat ayat 29 dengan sifat apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Para sahabat Nabi disifati oleh Allah wajahnya yang ahli ibadah itu dengan sifat apa teh? Tampak di wajahnya bekas sujud. Sementara orang ini kok enggak begitu. Bekas sujud yang dimaksud apa coba? Bekas sujud yang dimaksud nanti ada buka tafsirnya, bukan yang tanda hitam di dahi itu, bukan. Betul, nanti buka tafsirnya bukan begitu. Iya. Tapi tanda hitamnya dimaksud tanda sujud yang dimaksud adalah nanti di akhirat dia bercahaya. Di akhirat. Kalau di dunia apa di dunia? Wajah para sahabat Nabi di dunia itu bagaimana wajahnya? Ya, raut wajahnya menampakkan persaudaraan. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Jadi wajahnya enak dilihat dalam arti gampang diajak bersaudara gitu loh. Nah, terus tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Jenengan enggak usah lihat wajah orang lain, nanti lihat wajahnya masing-masing aja. Bercermin. Kira-kira wajahku maksudnya kayak gini apa ora? Kalau kita ini tadi menjawab pertanyaan Bu Yuni tadi ya. Bu Yuni betul ya? Nggih. Kalau tatapan mata kita ke orang lain tatapan mata yang merendahkan, penuh kebencian, raut wajah kita menampakkan sulit pakai dal diajak bersaudara. Jenis wajah yang senang bermusuhan. Terus tutur kata kita penuh dengan caci makian, patutlah kita curiga, jangan-jangan aja, ini muhasabah aja. Nah, tapi kalau tatapan mata kita ke orang lain memuliakan, menyayangi, raut wajah kita menampakkan mudah diajak bersaudara, terus tutur kita penuh dengan zikir dan nasihat, insyaallah lah kita tidak termasuk yang itu. Itu kesan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika berhadapan dengan orang-orang Khawarij. Saya baca yang versi riwayat An-Nasa'i. Ada dalam, nanti kalau Anda searching di Google bisa dicari perdebatan antara Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij itu. Kalau yang saya baca itu versi riwayat An-Nasa'i yang saya baca Ukamakol seingat saya. Kurang lebih begitu ceritanya. Nanti di riwayatnya lebih detail lagi itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ya semoga kita termasuk yang
seperti para sahabat Nabi itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Nggih. Yang sangat terinspirasi dengan kisah pelacur yang memberikan minum kepada anjing itu Pak Ustaz. Jadi dia selalu bilang kayaknya kita nggak usah ibadah banget biar bisa. Tapi yang pertanyakan yang seperti itu kisah pelacur itu ditakdirkan Allah Pak Ustaz dia untuk masuk surga. Bagus, sampun saya jawab. Alhamdulillah. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, seingat saya termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan banyak ulama lah. Kalau orang selalu berbaik sangka kepada Allah tentang bahwa Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, bla bla bla, tapi kok kemudian tindakannya membuat dia berani kepada Allah, durhaka kepada Allah, maksiat, dia enteng, bla bla bla, maka orang seperti ini sedang kena talbis iblis, sedang kena tipu daya iblis. Justru harusnya kalau dia tahu Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pemaaf, justru dia semakin banyak berbuat kebaikan. Nggih, terus? Nggih. Yang pokok-pokok dikerjakan lah ya gitu ya. Yang ibu tuntut apa kesempurnaannya? Ya tak, enggak. Gini. Dek, kalau itu yang ibu maksud, kalau itu yang ibu maksud, mudah-mudahan sikap husnudzonnya pada Allah itu membuat yang bersangkutan disempurnakan kekurangannya oleh Allah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan dia disempurnakan kekurangannya oleh Allah dengan baik sangkanya kepada Allah. Saya pikir gara-gara husnudzon dia berani maksiat, bukan. Ya, hati-hati kalau sampai dengan dalih baik sangka sama Allah berani durhaka kepada Allah. Wes gampang, Allah Maha Pengampun. Alah sekali-kali gak popo. Ya, kalau gitu itu kena tipu daya iblis kalau itu. Kalau ini mboten, ya udah insyaallah mudah-mudahan disempurnakan Allah dengan baik sangkanya. Satu nggih. Yang kedua tadi tentang apa tadi, Bu? Terus yang ngomong udah enggak usah banyak ibadahnya gitu. Ya, bagus. Orang masuk surga itu dengan apa? Ya, orang masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah. Supaya kita dirahmati caranya gimana? Nah, sudah itu jawabannya. Kan orang itu masuk surga kata Nabi bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, kita dirahmati oleh Allah dengan cara apa? Ya sudah beribadah, makanya banyak-banyak beribadah kepada Allah supaya kita dirahmati oleh Allah. Bagus. Sebenarnya riwayat tentang pelacur itu panjang, Bu. Dia itu kan sedang membahas tentang keutamaan menyayangi makhluk Allah. Itu menyayangi anjing saja masuk surga, apalagi menyayangi istri, ya menyayangi anak, gitu loh. Apalagi menyayangi tetangga. Maksudnya baik sama tetangga, bukan tetangga disayangi, bukan. Nah, maksudnya ya sayang kepada sesama manusia. Itu maknanya, Bu, diantaranya. Jadi kalau orang tadi itu ngasih minum anjing saja, kemudian dia dimuliakan oleh Allah, apalagi kalau dia menyayangi manusia. Itu loh, itu satu dulu. Yang kedua, itu kan ceritanya terus dia tobat itu, Bu. Dia tobat minta ampun pada Allah, digerakkan ditakdirkan tobat, baru kemudian pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi ada proses tobat yang saya tahu. Iya tobat, bukan terus dia begitu terus sampai matinya, mboten. Gara-gara dia menolong anjing itu, Allah rahmati dia, Allah gerakkan dia dengan
taubat. Maka kemudian Allah masukkanlah dia ke dalam surganya itu. Saya kira itu Bu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab.